Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya ya. Betapa penuh perjuangan teman-teman untuk menjadi seorang TKW itu benar-benar penuh perjuangan. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Semuanya kita dihadapkan dengan sebuah mental ya. Kalau mental kita nggak kuat, kita bakalan menjadi orang yang gagal. Karena apa? Kita di sini yang awal mulanya kita itu nggak tahu yang namanya pekerjaan yang ada di rumah majikan, kita nggak tahu bahasa, kita nggak tahu semuanya serba baru yang ada di rumah majikan. Kita harus benar-benar beradaptasi dengan keluarga majikan. Kita harus benar-benar yang namanya mengenali keluarga majikan dari A sampai Z ya, dari keluarga mem, keluarganya sister, dari akung, ama sampai ke cucu-cucunya. Semua itu butuh waktu, nggak ada yang singkat teman-teman ya. Jadi di sini saya benar-benar sharing ke kalian semuanya biar kalian tahu bahwasanya ternyata ya seperti yang diomongkan Mbak Asih di Singapura seperti ini, keluarga mem, keluarga ser, belum dari akung, belum dari cucu-cucunya, belum dari anak mantunya, semuanya di sini sifatnya nggak ada yang sama. Benar yang diomongkan Mbak Asih, ada yang baik, ada yang pengertian, ada juga yang sebaliknya. Jadi di sini buat kalian semuanya ya, misalkan kalian nanti sudah berada di rumah majikan ya, dan kalian itu bakalan misalkan dibawa ke sana lah, sudah pasti kalian akan disuruh untuk bekerja juga ya. Dari sini kalian bakalan berpikir, ya Allah, kalau malam saya dibawa ke rumahnya mem, kalau pagi dibawa ke rumahnya ama, kayak gitu. Terus setelah itu capek banget, remuk awakku remuk kabeh, kesel aku koyok ngene ki, iso kuat pora yo, iso finish kontrak yo sampai 2 tahun, iso pora yo kira-kira sampai 2 tahun, bisa nggak aku bertahan sampai 2 tahun. Kalian bakalan ngeromeng sendiri, kalian bakalan ngomong sendiri seperti itu. Karena apa? Sudah badannya capek, masih kena komplain, kadang masih kena marah. Bener apa enggak Mbak? Buat yang sudah ada di Singapura, yang awal mulanya seperti itu, bener apa enggak? Pasti di sini bakalan merasakan semuanya. Tapi ada juga ya yang pertama kali datang ke Singapura tuh langsung dapat majikan yang baik, itu ada. Tapi ada juga yang mendapatkan majikan itu yang ya bisa dibilang kurang pas lah ya. Misalkan yang awal mulanya nggak suka sama kita, terus pelan akhirnya barulah suka sama kita, itu ada. Majikan yang seperti itu ada Mbak ya. Jadi di sini itu memang kerja di Singapura ini khususnya ya, saya itu pengalaman saya pribadi yang saya rasakan itu memang semuanya itu butuh yang namanya waktu untuk berkenalan dengan majikan, butuh waktu untuk beradaptasi dengan keluarga majikan, dan itu nggak mudah. Apalagi misalkan ya yang saya alami waktu itu bekerja dengan keluarga majikan India ya teman-teman. Wah, saya itu nggak bisa yang namanya menerima dari segi makanannya teman-teman. Tapi lambat laun akhirnya kan saya berpikiran kalau saya beli sendiri setiap hari kayak gini, beli sendiri, saya rugi. Karena apa? Di sini saya bekerja dengan majikan, tapi makanan selalu saya keluarkan pakai uang saya sendiri. Pasti saya rugi banget kayak gitu. Akhirnya lambat laun saya akhirnya bisa menerima makanan dari majikan India itu teman-teman ya. Waktu itu sih benar-benar yang namanya nggak bisa teman-teman, karena kari kayak gitu. Karena kemarin ada juga yang DM ya di sini, bukan DM sih, langsung komen di sini ya. Mbaknya itu ex Hong Kong ya. Terus waktu masuk ke Singapura nih kan dapat majikan India tuh ya. Dan di situ mbaknya benar-benar nggak bisa menerima makanan dari India ini. Kalau melihat makanan dari India ini selalu pusing lah, mual-mual lah, masuk angin lah kayak gitu ya. Namanya orang mah beda-beda ya. Kita nggak bisa ngejas, oh kamu harus makan ini kayak gini, nggak bisa. Kita kan beda. Ya beda semuanya, beda. Maksudnya di sini antara makanan orang India dengan Indonesia kan sudah jauh berbeda teman-teman. Dan nggak mungkin lah kalau misalkan waktu masuk pertama kali langsung kita bisa menerima makanannya. Sama halnya yang seperti saya
rasakan sendiri waktu itu, saya nggak bisa. Dalam 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, saya itu masih sering jajan di luar. Saya masih sering yang namanya beli makanan dari luar tuh sering banget. Tapi kok saya berpikiran seperti ini, kalau hal seperti ini saya terus-teruskan lah yuk bangkrut toh aku. Aku kerja lo melu tapi nyapo aku mangan kok tunggu dewe. Ibaratnya koyo aku ki anak kos-kosan, tapi aku ki ibaratnya koyo ning kene ki kerja bakti. Ibaratnya aku ning kene kerja melu tapi ngopo aku mangan selalu tunggu dewe. Aku rugi nek koyo ngene. Akhirnya ya teman-teman, dari situ lambat laun saya itu paksakan diri saya sendiri untuk makan makanan dari majikan India itu, dan alhamdulillah akhirnya juga bisa tuh teman-teman ya. Yang penting kalau kita itu lapar itu pasti kita bisa menerima makanan itu kayak gitu ya. Jadi di sini benar-benar ya Allah penuh perjuangan, apalagi waktu itu teman-teman saya itu job saya kan menjaga anak ya. Anaknya itu super aktif banget, anaknya majikan India itu super aktif. Dia itu pernah ya namanya tuh ngeluh sakit perut sama saya tuh ngomong perut sakit, perut saya sakit, kan saya ngomong kalau perut sakit mah tiduran kayak gitu, tapi ini enggak, langsung ayo main, kita main bola, ayo kita main bola kayak gitu. Benar-benar aktif banget teman-teman. Jadi di sini ya buat kalian semua, misalkan kalian saat ini dapat majikan India ya kayak gitu, ya kalian benar-benar harus siap. Karena di sini yang namanya kita dengan majikan India sudah pasti yang membedakan ya. Kalau saya pribadi itu masalahnya hanya soal makanan. Kalau saya pribadi hanya soal makanan itu yang membuat saya benar-benar menjadikan sebuah beban lah ya kayak gitu. Terus akhirnya kan saya sering beli sayuran sendiri, beli tempe, beli tahu kayak gitu. Tapi ya anaknya juga mau kalau saya masak kayak gitu, anaknya suka sama yang saya masak. Masakan Indonesia tuh suka banget anaknya. Terus emak bapaknya juga suka kayak gitu ya. Ya awal mulanya sih ngomongnya sih nggak enak, tapi lama-lama juga terbiasa kayak gitu ya. Terus akhirnya setelah itu ya teman-teman, saya itu merasakan lagi benar-benar saya itu beban lah ya. Ibaratnya saya di sini sudah bekerja menjaga ama, terus ada lagi anak kecilnya yang harus saya jaga, masih harus antar jemput anak sekolah itu jalan kaki kayak gitu ya. Itu menjadikan sebuah beban dari saya waktu awal mulanya kayak gitu, tapi akhirnya ya pelan-pelan menjadi kebiasaan. Karena apa? Ya itu tadi, karena kita kan bertemu dengan teman sesama Indonesia, saling curhat kayak gitu. Mbak, aku ki pekerjaanku ngene, kan kita kan curhat sama teman biar kita itu plong kayak gitu ya, biar apa yang ada di hati ini nggak ada beban lah ya kayak gitu loh teman-teman. Terus akhirnya mbaknya itu juga curhat, saya itu loh di tempat saya pekerjaan itu juga begini-begini, harus nyuci mobil, harus begini-begini. Akhirnya dari situ kan kita akhirnya bisa berpikiran naik turun berpikiran, oh mbaknya aja tinggalnya di rumah banglo, masih nyuci mobil. Terus kamu tahu nggak, aku kalau siang itu cuman dapat jatah mie gelas saja, maksudnya mie instan kayak gitu. Itu kadang aku juga beli sendiri. Aku nggak pernah makan nasi. Kalau nasi itu cuma makannya malam itu cuman sedikit saja, 1 mangkok kecil saja. Soalnya di situ ama nggak pernah makan nasi, ama cuma makan sup sama apa ya, kayak ibaratnya porridge lah ya, bubur kayak gitu loh teman-teman. Kalau orang tua di Singapura tuh sering makan bubur kayak gitu ya. Oke, so di situ setelah saya curhat sama teman kayak gitu, akhirnya saya dari situ bisa lenggowo lah teman-teman. Ibaratnya iyalah, memang kita bekerja dengan majikan ya, nasib mah nggak ada yang tahu. Ada yang bernasib baik, ada yang nasib kurang baik, ada yang nasib beruntung, ada nasibnya yang kurang beruntung ya, seperti itu loh teman-teman. Yang penting tuh ya, kalau menurut saya pribadi dijalanin dulu, semuanya dijalanin dulu. Pokoknya kita harus benar-benar yang namanya yaitu tadi lah, beradaptasi. Semuanya memang nggak ada yang mudah, semuanya berproses dan semuanya butuh waktu, butuh perjuangan. Nggak ada yang gampang teman-teman. Apalagi misalkan kalian ya, kalian itu jaga anak, ngomong anak ya, dan anak kalian itu nakal kayak gitu, pasti kalian bakalan berpikir, ya Allah kok ya nakal men bocah sing tak emong. Pasti kalian bakalan ngomong seperti itu. Tapi bahwasanya ya, kalian harus yakin, kalian harus percaya bahwasanya di sebalik semua itu, dibalik semua itu ya, dibalik semua itu pasti nanti akan ada hasilnya ya. Semuanya itu akan indah pada waktunya. Suatu saat kalau kalian sudah finish kontrak 2 tahun, semuanya bakalan terasa indah. Oke, jadi di sini buat
teman-teman semuanya, saya memang selalu ngasih saran bahwasanya kalian yang sudah menerima gaji penuh ya, kalian harus yang namanya mulai detik ini juga harus buka rekening sendiri Mbak. Karena apa? Kalau misalkan kalian nggak buka rekening sendiri, kalian bakalan rugi besar. Karena apa? Sudah capek, sudah lelah bekerja, terus nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, kalian nggak punya angan-angan Mbak. Bagaimana untuk menghadapi nantinya kalau kalian pulang ke Indonesia? Kalian nggak punya apa-apa. Ya, kalau kalian nggak punya tabungan, kalian nggak punya apa-apa, mentoknya itu ya, ujung-ujungnya kalian bakalan proses lagi kerja ke Singapura dan kalian bakalan meninggalkan, harus berpisah, harus meninggalkan keluarga lagi. Itu rasanya benar-benar nyesek banget. Kalau bisa jangan sampai hal seperti itu terjadi pada kalian. Benar, yakin ya, sumpah di sini saya nggak bohong, saya itu sharing 100% real ya, bahwasanya kalau bisa sih sekali pulang ya untuk selamanya di rumah, nggak usah bolak-balik ninggalin anak, ninggalin keluarga, ninggalin orang tua, jangan ya. Kalau bisa sih di sini bekerja yang serius, ngumpulin uang, terus nanti saat pulang ya pulang, nggak usah bolak-balik kayak gitu ya Mbak ya. Oke, so di sini misalkan kalian yang saat ini sudah dapat liburan ya, kepengen banget liburan kemana, bingung kayak gitu, silahkan datang aja langsung ke City Plaza ataupun Paya Lebar. Di sana banyak sekali mbak-mbak Indonesia ya, kalian pasti dapat kenalan. Di sana banyak Mbak dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, pokoknya dari mana-mana ada, oke. Dan jajanan Indonesia di sana juga banyak banget. Kalian pasti bisa mendapatkan semuanya ada di City Plaza. Oke teman-teman. Dan buat kalian semuanya, mungkin kalian kepengen tanya sesuatu, ada unek-unek, silahkan tinggalkan komen kalian di sini ya. Insya Allah nanti akan saya balas, akan saya buatkan videonya, oke. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga segera terbang ke Singapura, mendapatkan majikan yang baik, bisa betah nyaman ya Mbak ya. Semoga kalian semua bisa sukses, amin. Dan saya akhirin sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.